Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyeting mikrotik, tepatnya router OS dengan menggunakan VirtualBox. Oke, di sini ada CD instalan mikrotik tip versi 5.12 dan sebelum menginstalnya, saya akan jelaskan bagaimana untuk settingannya. Mikrotik kita klik kanan setting. Pada mikrotik kita ubah beberapa hal, yaitu yang paling penting adalah bagian networknya. Kita akan mengaktifkan 3 buah adapter. Di sini adalah virtual network adapternya atau LAN cardnya. Untuk adapter pertama yang akan kita gunakan sebagai tempat gerbang internet dari ISP. Di sini kita gunakan host only adapter dan kita tunjuk ke virtual host only internet adapter. Di sini pilih adapter type-nya bebas. Saya pilih yang ini saja, tidak masalah. Dan promiscuous mode-nya allow all. Ini maksudnya agar mengizinkan akses dari jaringan adapter ini. Dan untuk adapter 2 kita gunakan internal network. Adapter type-nya bebas dan promiscuous-nya allow all. Dan begitupun adapter 3 kita gunakan yang sama settingannya. Untuk perubahan adapter type-nya bebas ya. Nah, dikarenakan di sini menggunakan host only adapter, karena komputer yang saya gunakan di sini terhubung dengan internet dari Telkom Speedy. Oleh karena itu ada satu settingan yang harus kita ubah sedikit, yakni di bagian adapter setting, local area connection-nya harus shared, artinya di sharing ke VirtualBox. Caranya adalah klik kanan properties dan pilih tab sharing bagian ini dan centang bagian atasnya allow other network used to connect through this computer. Jadi kita izinkan komputer lain, begitupun virtual komputer di sini dengan VirtualBox untuk connect internet melewati komputer ini. Dengan otomatis seperti itu, VirtualBox akan mencari IP address yang paling cocok dengan IP address ISP, yaitu biasanya dia minta defaultnya itu 192.168.137.1. Nah, dan itu saja settingan pada bagian ini. Saya ulangi. Di sini sharingnya harus dicentang, yang allow other networknya. Kemudian bagian VirtualBox-nya di sini dicek menggunakan 192.168.137.1. Oke. Berikutnya kita kembali ke VirtualBox. Di VirtualBox dia sudah merujuk pada VirtualBox Ethernet yang tadi, adapter yang tadi ini. Jadi nanti ketika kita setting VirtualBox untuk connect internet, kita harus menunjukkan arahnya itu gateway-nya ke sini, bukan ke IP dari ISP, dari providernya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah diinstal mikrotiknya, mungkin tidak usah dijelaskan bagaimana cara menginstal mikrotik, seperti biasa saja. Oke, kita akan start saja mikrotiknya. Oke, masih loading. Oke. Dalam menjelaskan mikrotik, saya sudah membuat sebuah cheat sheet-nya ya. Di sini ada algoritma sederhana, tidak dalam bentuk flowchart, cuma hanya petunjuk sederhana. Nah, ini untuk setting ke internet dengan algoritma ini. Saya merangkum ada
ya, A B C D E F G H, 8 langkah. Kita buka. Pertama kita masukkan password loginnya, usernya dulu, admin, dan passwordnya belum dicek. Kita cek dulu dengan mengetikkan int var. Nah, berarti masih ada settingan sebelumnya. Dan kita cek di settingan sebelumnya itu sudah berhasil atau belum. Kita ping google.com. Ini sudah berhasil. Oke. Dan kita akan coba mengulanginya dari awal. Oleh karena itu dalam algoritma yang saya sudah buat itu kita akan reset router OS-nya dulu. MikroTik-nya kita reset dulu dengan perintah ketik system reset configuration. Oke, kita mulai dari algoritma pertama yang A ya. Ketik system, kemudian reset configuration, enter. Di sini pertanyaan dangerous, reset anyway. Maksudnya bahaya, yaitu karena settingannya akan berubah. Yang awalnya semua headernya sudah diprogram, kemudian pingnya pun berhasil, berarti MikroTik ini sudah nyambung ke internet. Akan dihapus karena kita akan belajar menggunakan algoritma ini. Kita Y saja, dan kita tunggu VirtualBox MikroTik ini akan restart lagi. Tidak masalah bagian ini, dan berarti algoritma yang pertama sudah berhasil. Kita masuk lagi. Kita cek ya, tinggal ada header 1, header 2, header 3 seperti itu. Dan settingan yang sebelumnya tidak bisa. Kita coba lagi, kita ping Google. Tidak bisa katanya. While resolving IP address could not get answer from DNS server. Jadi belum tersetting. Sekarang kembali seperti semula. Oke, berikutnya algoritma berikutnya adalah mengecek interface. Seperti yang saya lakukan barusan. Mengecek interface adalah melakukan ketik interface, kemudian print. Interface dan print ini bisa kita lakukan dengan mudah ya. MikroTik sudah mengerti sendiri ketika saya mengetik in itu maksudnya interface, dan PR itu artinya print. Jadi ketika di enter untuk algoritma 2, dia langsung memperlihatkan interface yang ada dalam MikroTik-nya. Ada 3 interface, yaitu header 1, header 2, header 3 yang merupakan NIC-nya ya, atau LAN card-nya dalam MikroTik virtual ini. Berarti untuk algoritma kedua selesai. Langkah berikutnya adalah kita ganti namanya, nama interface-nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, interface pertama header 1 itu untuk sambungan speedy. Yang kedua kita akan sambungkan ke LAN, lab komputer ini. Dan yang ketiga kita setting pada WiFi. Caranya sederhana, yaitu kita ketikkan masuk ke dalam interface dulu. Interface, kemudian enter. Setelah itu kita ganti nama ya, header pertama dengan perintah set spasi 0. Maksudnya spasi 0 adalah urutan ke 0 di sini nih. Header 1 itu urutan ke 0. Kemudian ketikkan namanya. Kita ketik name-nya itu one. Maksud one adalah internet speedy. Boleh juga misalkan di sini ketiknya karena pakai speedy kecil aja lah. Speedy. Oke, seperti itu. Kemudian enter. Selesai. Algoritma ketiga C sudah selesai. Untuk algoritma berikutnya kita setting lagi. Ini untuk lab 1, dan yang satu lagi untuk WiFi, ganti urutan kedua. Selesai. Untuk mengeceknya lagi seperti biasa, gunakan perintah print atau PR saja. Dan hasilnya adalah speedy lab WiFi, nama internetnya sudah selesai. Fungsi untuk menamai ini adalah untuk mempermudah kita bagian
interface mana yang kita gunakan, khususnya untuk jika menggunakan router board ya. Ini pun penting. Nah, di sini untuk algoritma berikutnya, interface tersebut atau NIC tersebut kita coba berikan identitas IP address. Oleh karena itu, karena sekarang masih ada di menu interface, kita harus keluar dulu. Cara keluarnya adalah garis miring, klik garis miring kemudian enter. Itu artinya kita sudah tidak dalam menu interface lagi. Kita ketik IP spasi address seperti itu. Kemudian enter. Nah, berarti kita sudah masuk ke menu IP address. Di sini fungsinya adalah untuk setting atau menambahkan IP address pada tiap interface ini. Lebih tepatnya kita menambahkan IP address networknya. Caranya kita baca saja di sini. Add address, kemudian kita masukkan IP-nya. Untuk IP header pertama ini kita masukkan 192.168.137.2/24. Nah, di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan IP address yang sepertinya pernah kalian dengar mungkin ya, 192.168.137.2. Di sini karena dia menggunakan address dari VirtualBox, oleh karena itu sebenarnya saya mengambil dari sini. Karena VirtualBox ini, host only network ini menggunakan IP address 192.168.137.1, berarti pada bagian header 1 kita masukkan yang memiliki room yang sama 137, tapi ujungnya beda 2 untuk networknya ya. /24 kita menggunakan subnet mask 24 yang kalau tidak salah jumlah komputer yang bisa terhubungnya 256 komputer. Itu biasa kita masukkan pas uji kom kan ya. Nah, berikutnya kita sudah minta tambahkan alamat IP address yaitu 137.2/24 dan kita beritahu ke interface mana ini. Ketika interface dan masukkan speedy. Ini kurang terlihat ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa 137.2.214 itu untuk dimasukkan ke speedy. Enter. Berarti sudah selesai. Kalau mau dicek dulu silahkan. Kita klik PR. Nah, di sini udah ada default configuration-nya dari awal ya untuk 881 MikroTik. Tapi yang baru saja kita buat adalah yang bawahnya ini nih. Networknya dia langsung memilih 137.0 dan interface-nya speedy. Berikutnya kita masukkan untuk 2 header berikutnya, yaitu untuk lab dengan IP address 2 saja. Ini bebas berapa aja. Seperti ini, kemudian enter. Dan satu lagi untuk WiFi. WiFi kita masukkan 3 saja agar berbeda. Enter. Kita cek hasilnya sudah ada 3 buah settingan, speedy 137.2, kemudian lab 2.1, WiFi 3.1. Selesai. Berarti algoritma yang keempat D ini sudah selesai. Berikutnya setting DNS. Untuk setting DNS kita harus masuk ke dalam menu IP DNS. Karena di sini sudah masuk IP address, kita bisa menggunakan perintah titik 2 kali, kemudian enter. Bedanya adalah dia tidak langsung keluar dari IP dan addressnya, cuma keluar di bagian belakangnya saja. Sedangkan kalau seperti ini menggunakan garis miring, dia keluar di dua-duanya. Jadi kita harus ketik IP DNS lagi. Itu aja. Itu tipsnya ya. Untuk DNS kita sebelumnya lebih baik cek dulu. Wah, di sini terlihat servernya masih 0 dan allow remote requestnya sudah yes. Tapi lebih baik kalau untuk belajar saya sering memasukkan allow remote requestnya yes lagi aja. Jadi perintahnya seperti ini, kita ketik set server, kita masukkan 8888
pakai koma. Ini berarti ada 2 DNS yang kita masukkan. Ini DNS-nya bebas ya. Bisa menggunakan DNS tergantung ISP-nya. Dan allow request-nya kita masukkan yes. Seperti itu. Sebenarnya ini sudah yes, tapi ini untuk pembelajaran takutnya malah tidak tercatat. Enter. Dan kita lihat hasilnya. Servernya 8888, kemudian allow remote request-nya yes, selesai. Setelah DNS berarti algoritma kelima sudah selesai. Berikutnya untuk root. Nah, di root ini kita akan masukkan gateway-nya, gerbang menuju ke internetnya lebih tepatnya. Untuk DNS itu sebenarnya untuk networknya saja. Tapi untuk root kita masuk ke gerbang header mana yang kita gunakan atau IP mana yang kita gunakan. Di sini IP-nya adalah VirtualBox yang tershare dari Speedy. Caranya ini cukup mudah. Kita tinggal titik 2, kemudian titik root, enter, add, gateway, masukkan 192.168.137.1. Nah, untuk di sini kita masukkan IP address bukan IP networknya. Perbedaan IP address dan network itu adalah subnetnya mungkin ya. Dan di sini ya IP address yang jelas-jelas sama dengan IP address virtual box host only networknya nih. Sama. Jadi kita masuk ke gerbang internetnya lewat VirtualBox. Kita enter. Kita cek. Nah, di sini ini langsung ngecek address yang lain juga, tapi destination address-nya kita pakai network yang luas. 0000 berarti mencakup semuanya. Gateway-nya itu 137.1. Nah, ini nanti keluarnya lewat situ. Jadi ini sebenarnya menceritakan tentang network mana saja, gateway-nya kemana seperti itu. Ini lewat lab, lewat wifi, tapi ujung-ujungnya nanti gateway untuk semua, untuk statis ini ya, itu melalui ini. Seperti itu. IP root-nya berhasil ya. Di sini A itu artinya aktif. Dan S itu static. Kalau yang D itu dinamis ya. Jadi bersifat networknya dinamis. Oke. Berarti algoritma 5 selesai, 6 juga selesai. Di sini ISP. Berikutnya NAT. Kalau NAT di sini karena IP-nya kita masih nebeng sana sini. NAT itu singkatan dari network address translation. Jadi diterjemahkan ke dalam IP address begini, seperti itu kurang lebih. Kita masukkan ke firewall dan NAT. Enter. Kita masuk ke menu IP firewall NAT. Dan di sini settingannya adalah seperti ini. Kita simpan di bawah saja. Nih, settingannya adalah add chain. Chain itu ya seperti biasa. Chain itu artinya rantai ya. Add chain itu kita pakai source NAT. Jadi source-nya saja. Kemudian actionnya itu mesh curate. Dan out interface-nya itu kita gunakan one. Tadi saya gunakan one juga ya. Bukan. Di sini pakainya Speedy. Oke. Jadi NAT ini kita ikat ke dalam source-nya NAT itu. Kemudian action-nya itu adalah mesh curate. Mesh curate itu meniru kalau tidak salah ya artinya tuh. Kita tirukan jenis kegiatannya, jenis aksinya tuh menirukan yang terjadi dalam Speedy ini. Kita perintahkan header yang terhubung di sini firewallnya agar keluar dari Speedy. Kemudian enter. Kita cek. Nah, untuk firewall NAT ini banyak sekali kegunaannya. Nanti kita ada cari untuk blok situs atau lain-lain. Masih banyak di sini. Ada SRC NAT, DST NAT berikutnya. Oke. Berarti untuk perintah firewall NAT sudah selesai. Terakhir adalah H. Algoritma H untuk
cek koneksi internet. Berarti sudah nyambung ke internet. Di sini saya sengaja masukkan perintah ketik garis miring dulu, karena kalau menggunakan ping di sini itu akan salah, merah ya, gagal. Karena kita harus keluar dulu menu IP firewall dan kemudian perintah ping. Kalau ungu berarti benar dan google.com. Enter. Jika ada balasan dari pingnya ini, ada reply, berarti berhasil. Kita tunggu sebentar. Sini juga saya meminta DNS-nya tidak terbaca katanya. Oke, kita cek lagi. IP DNS print 88888844. Oke, benar. Oh, ini karena internetnya lemot saja. Nah, oke. Ini karena internetnya barusan sedang down saja, tidak masalah. Oke, berarti sudah terhubung. Ada timeoutnya mungkin karena internetnya sedang terpakai oleh jaringan lain. Dan ini berarti sudah terhubung. Kita ketik Ctrl C untuk menghentikannya. Dan kita ceknya. Yang kedua adalah ping 8888. Kita cek apakah dia terhubung dengan DNS-nya tidak. Wah, ini timeout juga. Ini sebenarnya karena sambungannya kurang baik. Oke, dengan begitu mikrotiknya terhubung dengan komputer, dengan internet. Oke, sekian dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan ketikkan di komentar di bawah dalam channel YouTube saya. Dan di sini jika ingin menghubungkan ke komputer lain, nanti saya sudah persiapkan mungkin di video berikutnya kita hubungkan ke komputer lain. Contohnya di sini bisa juga kita hubungkan ke komputer yang ini. Jadi komputer ini juga dimasukkan ke sini, kita bolak-balik. Oke. Mungkin sekian dari saya untuk project kita kali ini mengenai menghubungkan mikrotik ke internet melalui host only network VirtualBox. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.